Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Rahma Arjani, NIM 2105057 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian kualitatif yang berjudul Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini di TK PAUD Al-Aghyar, Kecamatan Rimu Tengah, Kabupaten Muara Bungo. Ini diajukan guna untuk memenuhi UAS mata kuliah penelitian pendidikan 1. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Keberadaan pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 28. Pendidikan anak usia dini merupakan tonggak awal dari upaya pembelajaran bagi anak usia dini. Sebagai tonggak awal, pendidikan anak usia dini ini mempunyai posisi yang sangat penting sebagai kelanjutan dalam pendidikan berikutnya. Tujuan utama pendidikan anak usia dini adalah memfasilitasi tumbuh kembang anak sejak awal yang meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh. Perkembangan manusia tidak dimulai dari suatu rasa, melainkan mengandung sumber daya memiliki kondisi sosial, kultural, fisik, dan biologis yang berbeda-beda, yang tidak dapat dilihat terlepas dari kondisi sosial, kultural, fisik, dan biologis dalam lingkungannya. Dengan demikian, selain sekolah dan guru, lingkungan keluarga dan orang tua juga memainkan peran penting dalam tumbuh kembang putra-putrinya. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan anak usia dini yang sedemikian pesat tidak diimbangi dengan pola manajemen atau pengelolaan yang profesional. Praktek-praktek manajemen yang sembarangan bukan lagi menjadi hal rahasia lagi, tetapi kebanyakan orang mengabaikan hal itu karena tertutupi oleh kemajuan dan perkembangan yang diraih pendidikan anak usia dini selama ini. Berdasarkan hasil observasi dengan pihak PAUD Al-Aghyar, bahwasanya setiap tahunnya memiliki peningkatan yang cukup pesat akan anak didiknya, dan seringkali anak didik di PAUD tersebut bisa meraih kejuaraan di tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten. TK PAUD Al-Aghyar ini memiliki kepala sekolah yang sudah terverifikasi pendidiknya. Guru lainnya berjumlah 10 orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan perbedaan latar belakang ini menjadikan keunikan tertentu dalam guru mendidik anak usia dini. Selanjutnya, fokus penelitian. Yang pertama, manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan berbagai usaha dari para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Sedangkan pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan program layanan pendidikan yang diberikan oleh berbagai organisasi pendidik baik itu formal maupun non-formal yang secara khusus ditunjukkan untuk anak usia dini agar pertumbuhan fisik dan perkembangan psikisnya menjadi lebih optimal. Yang kedua, TK PAUD Al-Aghyar. TK PAUD Al-Aghyar adalah nama lembaga yang berdiri pada tahun 2009 yang terletak di Kecamatan Rimu Tengah, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, tepatnya di Jalan Teguh Umar, RT 12 RW 04. TK PAUD ini didirikan oleh individu yang sekolah ini memiliki lahan dan tempat yang cukup luas dan letaknya juga sangat strategis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan masalah yang penulis angkat ialah bagaimana bentuk manajemen pendidikan anak usia dini di TK PAUD Al-Aghyar ini. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan anak usia dini ini di TK PAUD Al-Aghyar. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang peneliti harapkan pada penelitian ini adalah yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperbanyak ilmu tentang manajemen pengelolaan program anak usia dini. Yang kedua, secara praktis. Bagi guru, diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana cara mengelola lembaga dan menjalankan program dengan baik. Bagi masyarakat umum, dapat digunakan sebagai bahan informasi bahwasanya masyarakat juga berperan penting dan menjalankan program pendidikan usia dini ini. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan baru dan mengetahui secara langsung tentang manajemen pengelolaan program TK PAUD ini. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Proposal yang ditulis oleh Sukardi Agustina tentang pengelolaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pos PAUD Nagari Seulayat atau menerangkan bahwa dalam pengelolaan kegiatan di pos PAUD Nagari Seulayat sudah terlaksana walaupun masih ada hambatan yang terlihat dari pertama.
Perencanaan pembelajaran sudah sesuai dengan persiapan pembelajaran. Kedua, pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan persiapan pembelajaran. Ketiga, evaluasi pembelajaran yang meliputi evaluasi belajar peserta didik oleh guru belum pernah dilaksanakan, sedangkan evaluasi pelaksanaan oleh pengelola sudah dilaksanakan. Persamaan bahasa yang penulis teliti dengan skripsi di atas, yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen pendidikan anak usia dini. Sedangkan perbedaan yaitu fokus penelitian skripsi di atas terfokus pada pengelolaan kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. Sedangkan yang penulis teliti yaitu terfokus pada bagaimana kepala sekolah mengelola sekolah. Konsep pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian pendidikan anak usia dini. Kata pendidikan sendiri merupakan terjemahan dari education yang berasal dari kata educate, yang yaitu bahasa latinnya educo, yang mempunyai arti mengembangkan diri dalam mendidik. Melaksanakan dalam hal ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai transfer pengetahuan. Pendidikan berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat-bakat, dan talenta-talenta. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang di usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian dalam arti luas, pendidikan adalah segala bentuk pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan seoptimal mungkin sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama dalam arti sempit. Pendidikan identik dengan persekolahan, tempat pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang terprogram dan terencana secara formal. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, fasilitas pendidik, dan interaksi edukatif. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya secara potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga belajar atau warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan anak usia dini. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Setiap anak memiliki potensi yang bervariasi. Pendidikan anak usia dini difungsikan untuk mengembangkan berbagai potensi tersebut agar lebih terarah dan berkembang secara optimal, yang selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, untuk mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Anak merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat mencakup setiap lingkungan sekitar di mana anak berada dan anak tidak bisa terlepas dari masyarakat. Yang ketiga, untuk mengenalkan berbagai peraturan dan menanamkan kedisiplinan pada anak. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Lembaga pendidikan anak usia dini jenjang formal. Lembaga pendidikan anak usia dini adalah suatu lembaga yang memberikan layanan pengasuhan, pendidikan, pengembangan bagi anak lahir sampai 6 tahun dan atau 6 sampai 8 tahun, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan swasta. Keberadaan lembaga pendidikan anak usia dini diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan anak usia dini. Secara terminologi, kata manajemen tidak memiliki keseragaman di antara para ahli. Berikut ini beberapa ahli mengenai definisi manajemen. Menurut Terry, berpendapat bahwa manajemen merupakan proses memperoleh tindakan melalui usaha orang lain. Sedangkan menurut Siagian mengungkapkan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai
mencapai tujuan. Yang kedua, Luther Gulick juga berpendapat bahwa manajemen sebagai suatu bidang pengetahuan sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan oleh seorang pengelola organisasi dalam mengarahkan kinerja anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi dengan saling bekerja sama dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Dilakukan manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan input. Yang kedua, kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atau bobot dan atau kinerjanya. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Fungsi manajemen pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari manajemen PAUD. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis berbagai kegiatan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menyusun perencanaan yaitu menyusun tujuan organisasi, menentukan strategi pencapaian tujuan organisasi, menetapkan program kegiatan organisasi, menentukan personil program kegiatan organisasi, menentukan prosedur pelaksanaan program kegiatan organisasi, menentukan prosedur pelaksanaan program kegiatan organisasi, dan selanjutnya menentukan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kegiatan organisasi, menyusun instrumen evaluasi program kegiatan organisasi. Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam implementasi manajemen, termasuk manajemen PAUD. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyusun sumber daya yang diisyaratkan dalam rencana, terutama sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga kegiatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, penggerakan. Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan fungsi yang cukup luas serta sangat terkait dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya penggerakan merupakan pusat sekitar aktivitas manajemen. Pada dasarnya, penggerakan adalah penggerakan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penggerakan juga merupakan kemampuan kepala PAUD untuk memberikan kegairahan kegiatan dan pengertian sehingga pendidikan PAUD dan staf PAUD mau mendukung dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan dari KB, TKA, atau RA sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada pendidik PAUD dan staf PAUD. Selanjutnya, pengawasan. Pada kegiatan pengawasan, Kepala PAUD memikul tanggung jawab untuk menilai, menyimpulkan, dan menetapkan sejauh mana tujuan dari KB atau TK atau RA tercapai dan sudah sejauh mana kemampuan pendidik PAUD serta staf PAUD untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pengawasan dapat dilakukan oleh Kepala PAUD selama ataupun sesudah berlangsungnya pengawasan tersebut mungkin akan melahirkan rencana yang baru atau disempurnakan maupun dapat menimbulkan perubahan terkait dengan pemberdayaan sumber daya. Sekarang kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi fenomenologis. Fenomenologis mempunyai dua makna sebagai filsafat sains dan sebagai metode pencarian atau penelitian. Studi fenomenologis mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan.
Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup tersebut. Setting atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian bertempat di TK PAUD Al-Aghyar, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Marabungo, Provinsi Jambi. Instrumen penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan fenomena terhadap suatu keadaan alamiah, untuk menggali informasi melalui wawancara, observasi, dan mengumpulkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, sumber data. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber data penelitian. Pada penelitian ini, subjek yang akan dijadikan data sekaligus sumber data penelitian adalah kepala sekolah, guru kelas, dan pengurus TK PAUD Al-Aghyar. Informan penelitian. Kepala sekolah, TK PAUD Al-Aghyar, guru, dan staf keamanan. Teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknis analisis dan interpretasi data. Yang pertama, mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya, reduksi data. Setelah penjabaran hasil observasi selesai, peneliti melakukan reduksi data dengan menganalisis data dan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu manajemen pendidikan anak usia dini. Menyajikan data. Setelah reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Kemudian data disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang menggambarkan isi dari proposal ini, yakni manajemen pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul, direduksi dan disajikan dengan rapi dan teratur, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi dan dokumentasi dengan membandingkan hasil-hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid agar hasil temuan lebih kuat. Yang terakhir, teknik keabsahan data. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penulis pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yakni kesesuaian dengan hasil in-depth interview kepada kepala TK dan para guru dengan hasil observasi dan dokumentasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.